Renungan hari ini mengambil tema ketekunan membawa kelimpahan. Nas Alkitabnya diambil dari Amsal 10 ayat 4 yang bunyinya, "Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya." Ketekunan dan kerajinan dalam bekerja adalah prinsip yang sering disoroti dalam Alkitab. Ayat di atas mengajarkan bahwa kelimpahan tidak datang begitu saja tanpa usaha, dan mengingatkan kita bahwa sikap kerja keras yang konsisten akan membawa hasil yang melimpah, sedangkan kemalasan hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan. Kitab Amsal sering menggunakan kontras untuk menggambarkan jalan hidup yang benar dan salah. Dalam ayat ini ada dua tipe orang yang lamban dan orang yang rajin. Tangan yang lamban menggambarkan sikap kemalasan dan ketidaksungguhan dalam bekerja, sedangkan tangan yang rajin adalah simbol ketekunan, disiplin, dan kerja keras. Alkitab memberi penekanan bahwa kelimpahan, baik secara materi maupun rohani, adalah hasil dari ketekunan dan kerja keras yang diberkati Tuhan. Bacaan kita hari ini memberikan panduan moral tentang efektivitas dan hasil dari usaha manusia. Ayat itu terdiri dari dua bagian utama. Pertama, membuat miskin. Tangan yang lamban menciptakan kondisi miskin. Ini bisa diartikan bahwa kurangnya aktivitas, produktivitas, dan kurangnya energi, serta dedikasi dalam melakukan pekerjaan dapat menyebabkan kehilangan aset material maupun spiritual. Sebagai contoh, jika seseorang tidak aktif dalam mengelola usaha, pekerjaan, dan keuangannya dengan baik, maka dia lebih rentan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Kedua, menjadikan kaya. Tangan orang rajin sebaliknya menghasilkan kekayaan. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi dalam melakukan pekerjaan dapat membawa seseorang ke arah keberhasilan material dan spiritual. Seseorang yang rajin dalam bisnisnya akan lebih mudah mencapai sukses daripada orang yang santai, malas, dan tidak serius dalam menghadapi tantangan. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan, baik dalam bidang ekonomi maupun rohani. John Gill, seorang teolog terkenal, menjelaskan bahwa tangan yang malas bukan hanya merujuk pada pekerjaan fisik, tetapi juga dalam hal-hal rohani. Ia menekankan bahwa tidak hanya dalam pekerjaan duniawi, tetapi juga dalam hal-hal rohani, mereka yang malas akan kehilangan berkat Tuhan. Sementara Charles Bridge menambahkan bahwa ketekunan dalam pekerjaan adalah salah satu cara di mana Tuhan memberikan berkat-Nya, tetapi juga sebagai sarana yang menunjukkan tanggung jawab kita sebagai penata layan. Ada sebuah kisah nyata menarik yang ingin saya bagikan. Howard Schultz tumbuh di keluarga yang kurang mampu. Ayahnya sering berpindah-pindah pekerjaan dan tidak bisa memberikan kecukupan ekonomi bagi keluarganya. Meskipun demikian, Schultz memiliki tekad kuat untuk memperbaiki hidupnya. Ia bekerja keras, belajar dengan giat, dan mengambil pekerjaan paruh waktu selama masa sekolahnya untuk membantu keluarganya. Ketekunan dan kerja kerasnya membuatnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan peralatan rumah tangga dan kemudian tertarik dengan bekerja di sebuah kedai kopi. Meskipun pada awalnya ia hanya seorang karyawan di sana, Schultz memiliki visi besar untuk memperkenalkan budaya kafe Italia di Amerika dan bukan hanya sekedar menjual kopi atau biji kopi di tempatnya bekerja. Meskipun ide ini pada awalnya ditolak oleh para pemilik, ia tidak menyerah. Schultz memutuskan keluar dari sana dan mendirikan kedai kopi sendiri. Beberapa waktu kemudian, ia memutuskan untuk membeli kedai kopi itu dengan meminjam uang dan menggunakan semua tabungannya. Ia bekerja sangat keras, bahkan terkadang tidur hanya beberapa jam sehari. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kedai kopi yang dulu tempat dia bekerja kini menjadi salah satu merek kopi terbesar di dunia dengan jutaan pelanggan di seluruh dunia, yaitu Starbucks. Amsal 10 ayat 4
bukan hanya berbicara tentang kelimpahan materi, tetapi juga kelimpahan dalam segala aspek kehidupan, relasi, kesehatan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang bekerja dengan tekun, setia, dan bertanggung jawab dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketika kita bekerja dengan tangan yang rajin dan hati yang bersih, kita menunjukkan bahwa kita menghargai berkat Tuhan dan memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Sebagai bahan introspeksi, cobalah belajar selalu bertanya, apakah ada area dalam hidup saya di mana saya kurang begitu tekun? Apakah saya mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang saya lakukan? Ataukah saya mudah menyerah ketika kesulitan datang? Tuhan menjanjikan kelimpahan bagi mereka yang tekun bekerja gigih, setia, dan selalu mengandalkan kekuatannya. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi orang yang tekun dalam pekerjaan, pelayanan, dan hidup kami. Tolonglah kami untuk tidak menjadi malas, tetapi terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab, mengandalkan anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap usaha kami yang dilakukan dengan kesungguhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, penebus hidup kami dan sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.